Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah mending lumah lagua lebih parah. Teman-teman sekalian, pernah nggak dengar kata itu? Atau mungkin teman-teman sendiri pernah mengucapkan kata tersebut atau kalimat tersebut maksud saya. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman bagaimana caranya sikap kita pada saat kita mendengar sahabat kita, teman kita ataupun keluarga kita yang curhat ya. Nah, pada umumnya ketika kita mendengar curhatan teman, sahabat atau kerabat itu ada salah sikap. Jika ada yang curhat, pantang bagi kita untuk membandingkan masalah temanmu yang curhat itu dengan masalahmu gitu, masalah kita gitu. Jadi membandingkan orang yang sedang curhat dengan masalah kita itu adalah sesuatu yang pantang dilakukan. Kenapa? Karena yang paling penting adalah justru saling memahami. Saling memahami justru mendatangkan banyak manfaat daripada kita membandingkan. Kalau sudah beres membandingkan tuh nggak ada apa-apanya gitu ya. Dan sekarang kita lihat teman-teman sekalian dalam kehidupan sehari-hari, apakah ini bisa terjadi pada segala umur ya. Apakah itu remaja, ya dewasa, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, mamah-mamah muda misalnya. Apakah yang di lingkungan pekerjaan di kantor itu ada memang orang-orang yang ketika mendengar curhatan temannya justru membandingkan dengan masalah dirinya ya, sehingga akhirnya komunikasi itu nggak ada manfaatnya. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat ya berapa pengalaman ya yang nanti kita bisa bandingkan mana yang benar sikap kita sehingga kita bisa mendapatkan sikap yang tepat. Nah, kebayangkan buat kita semua nih teman-teman, lagi seru-serunya kita curhat, misalnya nih saya curhat, lagi seru-serunya curhat ya, pakai nangis segala, teman-teman juga seperti itu. Bahkan nangisnya itu juga sampai sesenggukan, sampai mendalam. Si pendengar itu sikapnya itu tidak sesuai harapan kita. Apa misalnya yang diucapkan? Misalnya begini, masalah lu mah nggak seberapa dibandingin gue nih. Banyak banget masalah, berat banget gitu. Ya, jadi itu satu. Kemudian ada lagi misalnya ketika sudah heboh mendengarkan tuh begitu beres, lu tuh masih mending kalau dibandingin dengan yang gue rasain sekarang. Lu nggak tahu sih, gue tuh lagi banyak banget masalah. Jadi kok dibandingin sama masalah lu, aduh lu mah nggak ada apa-apanya gitu ya. Kemudian ada lagi nih misalnya yang menyepelekan, masalah kayak gitu aja lu sedih, kayak nggak punya iman aja. Nah, ini berarti mengaitkan bahwa menganggap temanmu itu adalah kesadaran beragamanya rendah, imannya kurang gitu, sehingga dia tidak tahan banting gitu. Jadi saya ulangi, misalnya masalah kayak gitu aja lu sampai nangis, kayak kurang iman aja misalnya kayak gitu ya. Itu juga sering kita dengar kan. Terus ada lagi nih, udahlah capek-capek menangis sampai sesenggukan, sampai nyesek atau mungkin sampai banting-banting tubuhnya. Begitu reda, kata temennya, ya ampun dikira gue lu tuh punya masalah apa, kayak gitu aja sampai heboh. Kayak gitu doang. Nah, itu juga bayangkan tidak seimbangnya antara derita yang dikeluarkan pada saat curhat, nggak taunya responnya seperti itu. Itu sungguh tidak menyenangkan bagi orang yang sedang curhat. Terus ada lagi misalnya, itu mah nggak seberapa dibandingin dengan masalah-masalah gue, bisa gitu ya. Jadi semua contoh-contoh yang saya sampaikan itu adalah kalimat-kalimat yang sering kita dengar dari orang-orang yang mendengar curhatan kita, curhatan teman-teman, yang sebetulnya bukan itu harapannya ya. Karena sesungguhnya dengan membandingkan masalah orang yang sedang curhat dengan masalah kita, itu tidak menyelesaikan masalah dia gitu. Juga tidak menyelesaikan masalah kita yang dibandingkan dengan masalah dia gitu.
malah memberatkan diri sendiri buat kita yang dibandingkan. Nah, baik teman-teman sekalian, yang perlu digarisbawahi dan diingat, kadang-kadang curhat itu sebetulnya hanya ingin didengar, ya, hanya ingin didengarkan saja atas apa yang diderita ya oleh teman kita yang curhat itu. Kadang ingin diketahui bahwa sesungguhnya dia itu adalah orang yang sabar dengan banyaknya penderitaan. Jadi ingin mencurahkan perasaannya kepada orang lain. Aku ini sebetulnya sabar banget, udah banyak nih deritaku, misalnya kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kadang ingin diberi saran juga ada, ingin ada nasihat. Tapi kalau diminta ya, jadi kalau kita teman-teman didatangi oleh sahabat, oleh kerabat, oleh siapapun, lalu dia curhat, kalau dia tidak minta saran, ya, tidak minta nasihat, nggak usah. Berarti tugas kita cukup mendengarkan saja, jangan memberi kecuali diminta ya. Sebab kalau tidak diminta, kita memberikan saran atau nasihat, nanti salah lagi gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah bersikaplah baik ya saat kita mendengar curhatan dari orang yang datang ke kita ya. Baik tatap muka langsung ataupun melalui telepon. Saya ambil misalnya contoh yang saya sampaikan buat teman-teman sekalian ini adalah curhatan kalau orang itu datang ke kita sebagai sahabat, sebagai teman ataupun siapa saja, bagaimana kedekatannya. Nah, kita lihat sekarang sebetulnya bagaimana sikap yang benar pada saat kita atau pada saat teman-teman mendengar orang yang curhat ya. Nah, tunjukkanlah bahwa kita itu memperhatikan. Bagaimana caranya? Nah, saya akan sampaikan nih sekitar 10 cara ya menghadapi orang yang curhat ke kita ya. Supaya kita tidak salah sikap dan tidak membanding-bandingkan masalah dia dengan masalah kita. Ya, ini yang pertama. Posisi duduk kita menghadap ke dia gitu. Tunjukkan bahwa kita siap untuk mendengarkan curhatan dia yang menurut dia sangat berat ya. Jangan kita miring ke kiri atau ke kanan atau mata kita ke sana kemari. Tunjukkan bahwa kita serius dengan duduk menghadapnya. Yang kedua, mata kita itu berisi ya, tanda bahwa kita ikhlas mendengar curhatannya. Mungkin teman-teman pernah punya pengalaman ketika kita curhat, orang itu matanya ke sana kemari kayak setengah hati mendengarnya. Pernah kan? Nah, itu tidak betul ya. Jadi kurang ikhlas. Kalau kita mendengarkan orang curhat, mata kita itu harus berisi ikhlas memperhatikannya ya. Jadi luar dalam kita memang sudah siap mendengar. Jadi sungguh-sungguh gitu ya, bukan setengah hati gitu. Nggak enak, itu juga akan kerasa sama orang yang lagi curhatnya ya. Lu mah nggak sungguh-sungguh dengerinnya gitu kan. Cuman dia nggak bilang begitu, cuma nggak enak hati aja. Kok kayaknya saya nggak didengerin sepenuhnya gitu kan. Yang ketiga, jangan pernah menyepelekan masalahnya ya. Jadi jangan sampai cuma tadi ya kalimat-kalimat yang contoh tadi di awal itu berarti kita menyepelekan masalah dia. Kenapa? Masalah itu berat atau ringan itu tergantung pada kasus dan orangnya. Jadi tergantung pada psikologi seseorang. Bisa jadi satu masalah berat bagi dia, bagi kita masalah itu ringan. Atau sebaliknya, masalah yang bagi kita berat, bagi dia biasa aja, bahkan mungkin tidak jadi masalah. Jadi yang ketiga ini adalah jangan pernah menyepelekan masalah orang lain. Dinikmati aja, didengarkan. Yang keempat adalah hargai keputusannya bahwa dia sudah memilih kita sebagai tempat curhatnya. Jadi dengan cara yang tadi 1, 2, 3 berarti kita sudah menghargai dia. Berarti dia sudah memilih kita untuk menjadi tempat curhatannya gitu ya. Kemudian yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah berempati. Pasti tahu ya teman-teman bagaimana yang dimaksud dengan empati. Cirinya adalah bahwa kita berempati tadi adalah ikut merasakan seolah-olah kita ada pada posisi dia. Merasakan deritanya, merasakan kesedihannya,
ikut merasakan kekecewaan yang mungkin sesekali kita bertanya ya, supaya kita tahu bahwa kita sedang memperhatikan. Jadi setelah dia menyimak, sesekali kita bertanya ataupun menyentuh tubuhnya misalnya supaya dia lebih tenang. Jadi itu adalah bentuk-bentuk empati kita terhadap orang yang curhat sama kita. Kemudian yang keenam, fokus ya, mendengarkannya fokus, jangan sambil melakukan aktivitas lain. Jadi handphone kita itu simpan dulu. Jangan sambil menerima handphone, sambil membalas WA ataupun yang dilakukan. Jadi handphone itu jauhkan dari kita, atau pokoknya matikan dulu, atau pokoknya jauhkanlah. Ya, kita tidak memegang handphone atau melakukan yang lain, mungkin makan segala macam, sibuk sambil bekerja, sambil jalan-jalan, enggak. Duduklah tadi kan, fokus gitu. Jadi yang keenam adalah fokus mendengarkannya. Oleh karena itu sebaiknya ada janji untuk bertemu itu, supaya yang mendengarkannya sudah siap lahir batin untuk mendengar curhatan temannya gitu. Dan yang ketujuh, kalau temanmu itu sedang bersedih, jangan dilarang. Gak usah dinasehati, udahlah gak usah sedih, kayak gitu aja kok kamu sedih, jangan. Karena kesedihan itu adalah miliknya dia, haknya dia untuk bersedih, biar aja. Dan kita sudah ditunjuk oleh Allah untuk dipertemukan dengan dia untuk menjadi teman curhatnya. Biarin aja dia bersedih, selesaikan dulu kesedihannya, nanti juga akan reda. Dan yang kedelapan, kalau menangis, biar aja menangis, nggak usah juga sibuk menghentikan tangisannya. Sebab tangisan orang yang sedang curhat itu nanti akan mereda kalau dia sudah merasa selesai dia curhat, sudah kosong perasaannya, namanya katarsis ya. Jadi sudah lega, ya Allah terima kasih kamu udah mau dengerin saya gitu ya. Itu pasti berhentilah nangisnya. Jadi biarlah dia menangis, dan dia juga yang akan menghentikan tangisannya melalui sikap kita yang ikhlas mendengarkannya. Jadi menangisnya dia akan mereda adalah karena kita ikhlas mendengarkan curhatannya. Jadi bukan dengan verbal. Misalnya, udah sih nggak usah nangis, udah jangan nangis, masa begitu aja nangis, nggak usah, itu nggak cocok. Jadi yang kedelapan, jangan berusaha menghentikan tangisan. Yang kesembilan, jangan memotong pembicaraannya. Jadi kalau dia sedang curhat, biarlah curhat sampai dia selesai. Kalau ada jeda di tengah-tengah baru kita bertanya ya. Kemudian kalau sedang curhat nggak usah dipotong, supaya kita nanti juga mendapatkan informasi yang lengkap jika kita dibutuhkan oleh dia untuk memberikan masukan gitu ya. Jadi yang kesembilan, jangan memotong pembicaraan. Kalau dia sedang curhat, biarkan aja curhat sampai selesai. Nah, nanti kalau misalnya kecuali ada bagian-bagian waktu yang ada jedanya, boleh kita bicara sedikit-sedikit, tetapi intinya adalah tidak usah memberi nilai apa-apa gitu ya. Dan yang ke-10, bersiaplah menjadi pendengar yang baik ya. Yang tadi itu ikhlas. Nah, di yang ke-10 ini menjadi pendengar yang baik, teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan, kita sebagai pendengar yang baik tidak usah memberi nilai apa-apa. Jadi nggak usah bikin bumbu terhadap masalah. Misalnya misalnya gini ya, kalau meringankan tadi, kalau di awal beberapa contoh itu tanda kita menyepelekan masalah dia. Nah sekarang saya mau kasih contoh, memberatkan juga nggak usah. Misalnya memberatkan tuh begini, kasihan ya kamu ya, emang bener sih kamu tuh ya Allah menderita banget, masalahmu berat banget ya. Saya baru tahu kalau kamu punya masalah seberat ini. Nah itu memberatkan namanya ya. Jadi nggak usah. Jadi itu namanya kita memberi bobot yang berat pada masalahnya. Gak usah, nanti dia makin down ya, makin sedih kalau dibegitukan. Jadi kesimpulannya, kita tidak usah menyepelekan masalah orang yang curhat, dan juga tidak boleh memberikan bobot yang membandingkan bahwa
kita mah punya masalahnya ringan, dia malah luar biasa. Nah, itu berarti kita memberatkannya ya. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan mungkin banyak cara-cara lain, tapi saya sudah mencoba merangkum 10 tadi yang bisa membantu teman-teman untuk menjadi pribadi yang yang menyenangkan jika ada orang curhat kepada teman-teman ya. Jangan sampai males curhat sama dia mah, ngedengerin aja setengah hati, udah gitu suka nyepelein masalah gitu kan. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi sahabat yang baik, menjadi kerabat yang baik ya, untuk mendapatkan teman yang baik juga pada saat curhat itu tidak merasa disepelekan. Oke, mulai sekarang yang mau curhat kepada teman-teman, ikhlaslah kita mendengarkannya dan jangan menyepelekan atau memberatkan masalah orang lain. Jadi nggak usah diberi nilai apa-apa dan tidak usah diberi nasihat atau masukan jika tidak diminta. Kalau diminta baru kita berikan, karena kalau kita memberikan nasihat atau masukan-masukan, kalau dia tidak senang nanti tersinggung ya. Berikanlah masukan sesuai dengan apa yang diharapkannya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.